gerai toko pertamanya di Indonesia pada akhir tahun 2009 di Bulungan, Jakarta Selatan. Nah, pada awal kemunculannya ini, 7-Eleven menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Setahun setelah membuka gerai pertamanya, atau pada tahun 2010, jumlah gerai toko 7-Eleven bertambah menjadi 21 toko. Kemudian pada tahun 2012, jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 100 gerai toko. Nah, puncaknya pada tahun 2014, 7-Eleven berhasil memperoleh laba terbesar semenjak membuka gerai pertamanya di Indonesia, yaitu sebesar 78,2 miliar dolar Amerika dengan 190 gerai toko yang telah dibuka. Perkembangan 7-Eleven di Indonesia yang sangat pesat tersebut tidak lepas dari konsep baru yang diusungnya. Tidak seperti kebanyakan minimarket lain yang pada zaman itu hanya menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan terjangkau, 7-Eleven juga menawarkan tempat untuk nongkrong. Pendek kata, 7-Eleven seperti meremajakan kembali budaya masyarakat Indonesia yang gemar mengobrol sambil makan dan minum di warung-warung kopi ataupun warung-warung makan. Bedanya, 7-Eleven menawarkan tempat yang lebih modern, lebih bersih, bahkan menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis. Konsep baru yang ditawarkan 7-Eleven ini tentu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia. Kesuksesan 7-Eleven di Indonesia dengan konsep barunya ini bahkan sempat dibahas dan diulas di halaman depan New York Times. Di situ dibahas bagaimana 7-Eleven berhasil membawa konsep baru sehingga gerai tokonya selalu terlihat ramai oleh remaja-remaja di Indonesia. Namun, di samping kesuksesan yang telah diraih 7-Eleven di Indonesia, datang kabar tak terduga pada akhir tahun 2017 yang dialami oleh 7-Eleven. 7-Eleven, benarkah minimarket yang pernah menjadi primadona anak nongkrong di sejumlah kota di Indonesia ini bangkrut? Sayonara Sevel, saya ulas. PT Modern Internasional (TBK) telah mengumumkan untuk menutup seluruh gerai 7-Eleven atau Sevel di Indonesia per 30 Juni 2017. Mulai 30 Juni 2017, gerai 7-Eleven atau Sevel di Indonesia resmi tutup. Padahal retail yang hadir di tanah air sejak 2009 ini sempat menjadi tempat nongkrong paling favorit anak muda di kota-kota besar di Indonesia. Favorit nongkrong anak-anak beberapa kota di Indonesia dan menurut saya ya bagus sih tempatnya. Karena selain di dalam tuh dingin kan, terus ada tempat untuk di luarnya, ada tempat duduknya juga. Terus makanannya juga lengkap. Sedih ya sebenarnya, jadinya tempat nongkrong di Jakarta nih berkurang. jadi bagi Anda yang tempat favoritnya nongkrong di Sevel, Anda harus berkecil hati karena saat ini tampak tidak ada lagi tempat untuk Anda. Di dalam manajemen strategi dikenal dengan yang namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh suatu perusahaan tetapi tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing lain perusahaan tersebut. Konsep baru 7-Eleven yang menawarkan tempat tongkrongan bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh 7-Eleven. Pada zaman tersebut, belum ada pesaing-pesaing minimarket lain yang menawarkan hal yang sama. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki 7-Eleven di Indonesia, mengapa pada akhir tahun 2017, 7-Eleven akhirnya harus hengkang dari Indonesia? Berikut hal-hal yang menjadi penyebab kenapa 7-Eleven akhirnya harus gagal di Indonesia. 1. Izin usaha. Pada awal berdirinya, 7-Eleven mengantongi izin menjadi restoran atau kafetaria yang khas sebagai tempat nongkrong anak muda di bawah perizinan pemerintah daerah DKI Jakarta. Namun, ketika mulai masifnya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh 7-Eleven, pada tahun 2012, Menteri Perdagangan mulai mempertanyakan perizinan yang dimiliki oleh 7-Eleven. Bisnis yang dilakukan oleh 7-Eleven dianggap lebih condong sebagai toko retail kategori minimarket dibanding sebagai restoran ataupun kafetaria. Karena adanya interferensi dari regulator ini, 7-Eleven seperti kesulitan untuk beradaptasi. Apalagi 7-Eleven merupakan franchise dari luar negeri yang ketika ingin mengambil keputusan harus berkoordinasi dengan perusahaan asalnya. Hal ini menyebabkan perencanaan yang telah dilakukan oleh 7-Eleven menjadi berantakan. 2. Segmen pasar.
7-Eleven melakukan terobosan diferensiasi dengan konsep baru yang diusungnya. Strategi diferensiasi ini hanya akan tepat dilakukan bila perusahaan menarget segmen pasar tertentu, yaitu segmen pasar yang bersedia membayar lebih dengan imbal balik nilai tambah atas produk yang dibelinya. Apabila perusahaan menargetkan segmen pasar massal atau umum, yang terjadi adalah biaya operasional yang sangat tinggi dan akan membebani perusahaan. 7-Eleven menjual makanan berat dan minuman premium dengan harga yang lebih tinggi dibanding minimarket lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pemasukan yang diterima oleh 7-Eleven dapat menutupi pengeluarannya yang cukup besar. Namun, daya beli masyarakat Indonesia terbilang masih cukup rendah. Hal ini berakibat pengunjung yang datang hanya membeli makanan ringan ataupun minuman seperti soft drink atau mineral, dan mereka tetap dapat menikmati tempat yang disediakan untuk nongkrong selama berjam-jam. Jadi, walaupun 7-Eleven terlihat ramai pengunjung, pemasukan yang diterima oleh 7-Eleven tidaklah sebanyak pengunjung yang datang. 3. Pelarangan minuman beralkohol. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh 7-Eleven adalah penjualan minuman beralkohol. Di Indonesia sendiri, minuman beralkohol berkontribusi terhadap 15% dari total penjualan 7-Eleven. Namun, pada tahun 2015, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan yang melarang setiap penjualan minuman beralkohol di toko waralaba minimarket. Tercatat, setelah keluarnya peraturan ini, total penjualan 7-Eleven menurun sebanyak 24% dari total penjualan tahun sebelumnya. Demikian adalah hal-hal yang menjadi penyebab mengapa 7-Eleven akhirnya harus keluar dari pasar Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan harus merumuskan strategi yang tepat agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan bukan merupakan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut akan berhasil mencapai tujuannya. Perusahaan tetap harus mempertimbangkan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuannya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Apabila perusahaan gagal dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, hal itu dapat berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, atau bahkan dapat mengakibatkan perusahaan tersebut harus menutup ataupun menghentikan operasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.